Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan berdoa. Mari kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-10 ya teman-teman di kuliah sistem operasi. Kemarin kita sudah membahas tentang manajemen memori. Kemudian kita perdalam lagi kelanjutan daripada manajemen memori, yaitu adanya virtual memory. Virtual memory atau memori virtual, memori maya gitu. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi virtual memory lebih mendekati dengan overlay ya. Nah, program yang dijalankan oleh komputer itu harus dimuat ke dalam memori utama atau RAM atau physical memory. Nah, masalah itu muncul ketika program yang dijalankan itu lebih besar ukurannya dibandingkan memori fisik yang tersedia. Maka solusi yang bisa dilakukan supaya program tersebut tetap dijalankan itu adalah dengan cara overlay. Overlay itu adalah pemotongan proses atau program yang berjalan ya menjadi subprogram kecil, sehingga setiap bagian potongan itu bisa diproses di physical memory, bisa masuk di physical memory, kemudian sisanya itu disimpan ke dalam swap disk ya. Nanti begitu suatu partisi program itu selesai diproses di physical memory, maka physical memory atau memori utama akan memanggil partisi program lainnya dari swap disk. Seterusnya sampai proses dari program itu semuanya selesai. Dan yang kedua yaitu dengan cara memori maya atau virtual memory. Virtual memory ini dengan cara komputer menerapkan logical address. Jadi setiap program itu semuanya diberikan alamat yaitu logical address. Kemudian nanti oleh memory management unit akan dipetakan di manakah program itu dijalankan, apakah di physical memory atau di swap disk ya. Kemudian nanti cara penggantian swap in dan swap out-nya antara physical memory dan swap disk-nya itu diatur dalam paging tabelnya itu. Oke teman-teman. Nah, untuk overlay tadi ya sudah kita jelaskan ya. Jadi overlay itu program yang dipecah-pecah, sisa overlay-nya disimpan di dalam disk ya. Nah, pada memori virtual memory ini dapat dilakukan teknik-teknik untuk manajemen penggunaan virtual memory-nya, yaitu ada dua, yaitu paging menggunakan halaman dan memori logic ya, logical address. Memory management unit menyimpan logical address, kemudian logical address dibantu dengan paging maka akan memetakan program itu pada physical memory dan swap disk. Kemudian ini segmentasi. Nah, sistem paging ini bagaimana? Sistem paging ini yang dianut oleh Windows ya. Nah, jadi sistem paging ini adalah salah satu cara untuk mengatasi fragmentasi eksternal. Fragmentasi eksternal itu prosesnya lebih besar daripada partisi yang tersedia. Proses atau program yang di load itu ukurannya lebih besar daripada partisi-partisi pada physical memory yang ada. Nah, maka itu perlu adanya suatu teknik untuk mengatasi itu dengan cara alokasi memori menggunakan paging. Paging itu bagaimana? Paging itu adalah memori fisik dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran tertentu yang disebut dengan frame ya, atau page frame ya. Nah, kemudian memori logika atau logical memory ini dibagi menjadi blok-blok yang disebut dengan page. Jadi ada memori logic itu nanti akan dipetakan ya kita sebut saja page ya. Jadi memori logic dalam page itu nanti akan memetakan si program nanti langsung dieksekusi pada memori utama atau memori fisik, atau di sebagian disimpan dulu di swap disk dulu. Nah, kemudian ada istilah dalam paging memory itu adalah backfault ya. Ini terjadi jika program itu dieksekusi tetapi belum di-load ke physical memory atau belum masuk ke frame physical memory. Nah, ini seperti ini ya ilustrasinya ya. Jadi CPU itu mengirimkan data ke mengirimkan physical address atau lokasi memori fisik ke memory management unit. Oh ya, ini CPU mengirimkan alamat virtual atau logical address ke MMU, kemudian dari MMU ini nanti akan menentukan apakah program itu langsung dipetakan ke memori atau ke disk dulu.
Kalau ke disk berarti itu sebagian partisi yang belum di-load ke physical memory. Nanti ketika partisi yang di-load di physical memory itu sudah selesai, maka akan mengambil partisi program tadi yang dari disk controller ya. Atau ini disebut swap in. Jadi dari disk masuk ke physical memory itu swap in. Kemudian kalau misalkan di physical memory itu penuh, maka ketika user itu menginginkan suatu bagian program lain itu berjalan, maka dari memori itu program yang jarang digunakan akan di swap out ditampung ke disk. Kemudian program yang dimaksud dari disk controller ini akan di swap in ke physical memory. Nah, bedanya patching dengan metode virtual memory yang lainnya, kalau patching itu dia menggunakan itu tadi logical address yang di manajemen oleh memory management unit atau MMU ya. Jadi gunanya dia ini apa? Gunanya MMU itu adalah untuk memetakan si program itu nanti ketika dijalankan dia hanya punya alamat logical address. Tapi pelaksanaan dia diproses di mana, apakah di memori fisik atau di disk controller, itu adalah dilakukan oleh patching ya, yang sudah di manajemen oleh ini MMU ini. Jadi MMU lah yang akan menentukan nanti si program itu diproses di alamat fisik yang mana. Nah, itu bisa jadi kejadian suatu program itu sudah punya logical address tapi dia belum bisa masuk ke frame di memori utama. Nah, itulah yang disebut dengan backfault ya. Gitu. Jadi ini CPU akan mengenerate virtual address, mengirimkannya ke MMU, nah itu logical address namanya. Jadi setiap program itu dialamati dengan logical address, kemudian MMU bertugas memetakan virtual address ke physical address. Jadi MMU nanti yang akan memetakan program dengan logical address ini ke physical address. Kalau ternyata sudah punya logical address suatu program itu, tapi belum bisa masuk ke frame physical address, berarti itu adalah backfault ya, nanti yang akan kita bahas. Nah, alamat logika dan alamat fisik, alamat logic address dan physical address ya. Alamat logic atau logical address disebut juga virtual address. Jadi alamat ini dihasilkan oleh CPU yang dikelola di dalam memory management unit ya. Ini adalah alamat virtual atau logical address. Kemudian physical address ini adalah alamat program yang sesungguhnya pada memori utama atau RAM gitu ya, atau swap disk. Karena dalam konsep virtual memory tadi yang digunakan itu adalah RAM dan swap disk. RAM itu ketika diproses, sisanya yang belum mau dipanggil di RAM itu dialokasikan ke swap disk ya. Tapi baik physical RAM atau swap disk itu semuanya terdaftar di logical memory, nah, yang ada di MMU. Oke, ini ya, ini mapping virtual address yang ada di MMU, kemudian dia akan menentukan si program-program ini nanti diproses di alamat physical memory yang mana. Nah, itu di sini. Dia akan memetakan ke physical memory address. Contohnya, sebuah komputer dapat mengenerate 16 bit. Address 16 bit itu adalah 2 pangkat 16 atau 64 kilobyte. Jadi ini bisa mengalamati dari 0 sampai 64 kilobyte ya. Dan memiliki physical memory sebesar 32 kilobyte. Nah, ini kan berarti logical address-nya lebih besar dari memori fisik. Maka dengan mekanisme patching nanti walaupun logical address-nya itu lebih banyak, itu tetap akan bisa terjadwal secara tertib ya masuk ke dalam physical address sehingga program itu bisa selesai diproses. Ya. Nah, memang walaupun dapat ditulis program sebesar 64 kilo, tapi tidak bisa seluruhnya di-load ke memori dan tidak bisa jalankan seluruhnya. Makanya perlu adanya patching dan juga adanya swap in swap out menggunakan swap disk. Nah, ini seperti ini. Jadi ini back table pada ini virtual incoming virtual address ya, ini dari CPU ke MMU. Kemudian ini ada virtual page 2 digunakan sebagai indeks pada page tabelnya, ini 2. Kemudian ini adalah bit ya, bit yang akan menentukan ini offsetnya yang akan menentukan ke physical address ya. Ini present bit.
biasanya index kemudian offset ya. Ini harusnya ini incoming kan ini index. Offsetnya yang di sini. Offsetnya yang di sini ya. Jadi page index ditambahkan dengan offset itu adalah alamat pada physical memorinya. Jadi nanti program akan dikatakan dari indeks yang dibuat oleh MMU ditambahkan dengan offset yang akan menunjuk ke physical address. Pada saat eksekusi, setiap alamat logic atau virtual address itu harus dipetakan ke alamat fisik, sehingga alamat logic berbeda dengan alamat fisik. Pemetaan dari alamat logic ke alamat fisik dilakukan oleh MMU. Ya, MMU itu kita sebut saja relocation register, memory management unit. Nah, MMU memiliki register relokasi yang berisi alamat awal proses, yaitu tadi indeksnya tadi ya. Nilai alamat awal ini akan ditambahkan ke setiap alamat logic pada proses untuk menciptakan alamat fisik ya. Sebagai contoh, bila alamat awalnya itu 14.000, maka pengguna yang ingin mengakses lokasi 0 secara otomatis akan dipetakan ke alamat 14.000. Jadi alamat awalnya itu 14.000, kalau ingin mengakses bagian lokasi yang di awal, maka secara otomatis akan dipetakan ke alamat 14.000. Kemudian kalau ingin mengakses ke lokasi 346, maka akan dipetakan ke lokasi dari 14.000 ditambah 346, karena alamat awal oleh relocation register dialamati 14.000. Jadi nanti dialamatkan ke physical address-nya itu 14.346. Nah, seperti ini ya. Jadi CPU ini mengalokasikan logical address oleh relocation address, dia diberi alamat awal yang yaitu 14.000, kemudian ada offset ya yang akan menunjuk ke hasil antara offset dengan relocation register alamat awalnya ini akan menunjuk ke memori physical. Ya, ini harusnya di sini ada offsetnya ya. Jadi logical address ini adalah page-nya, page index, kemudian ini adalah alamat awal, kemudian harusnya ini ada offsetnya. Jadi ditambahkan dari logical address, tambahkan alamat awal, tambahkan dengan offsetnya, itu akan menunjuk ke memori physical atau RAM-nya ya. Tapi di sini oke lah, offsetnya nanti belakangan. Yang penting konsepnya seperti ini ya. Dari logical address masuk, kemudian ada alamat awal, ini tambahkan, itu akan menjadi alamat memori fisik. Nah, program milik pengguna tidak akan pernah mengetahui alamat fisik ini ya. Program dapat menciptakan pointer ke lokasi dengan alamat logic atau alamat virtual 346, menyimpannya, manipulasinya, dan membandingkannya dengan lokasi di memori lain. Tetapi semuanya menggunakan alamat 346. Program hanya berhubungan dengan alamat logic. Jadi program itu hanya sampai nanti pada virtual address. Ketika instruksi tersebut akan dieksekusi ke physical atau dimasukkan ke RAM, maka terjadi pemetaan dari virtual address ke alamat physical address dengan cara seperti tadi ya. Dari incoming virtual logic address, tambahkan dengan alamat awal di relocation address, tambahkan dengan offsetnya akan menghasilkan alamat physical address. Nah, kemudian kita masuk lagi ke sistem paging ya. Pada sistem paging, alamat logika terdiri dari dua bagian. Yang pertama ini nomor page atau indeksnya digunakan sebagai indeks untuk page tabel yang berisi alamat awal F untuk setiap page pada memori. Kemudian offset page D, ya, tadi yang saya sebut ya, offset page D ini adalah offset page yang ditambahkan pada alamat awal untuk menghasilkan alamat memori physical atau memori yang sebenarnya. Jadi seperti ini, CPU mengirimkan pada MMU ya di sini berupa logical address yang terdiri dari yang pertama indeks tabel, kemudian D ini adalah ini page tabel yang dibuat oleh MMU ini dimasukkan atau ditambahkan sebagai indeks tabel, kemudian tambahkan dengan offsetnya ya. Jadi ini ada dua ya, offset page ya, D offset page, sehingga P plus D ini menghasilkan physical address. Dengan alamat ini maka program tadi akan dilarikan atau dikirimkan ke memori dengan alamat yang ditunjuk oleh ini ya, physical address F plus D. Ini di physical memory. Physical memory itu bisa apakah di RAM atau apakah di swap disk. Kalau dieksekusi berarti dia di RAM. Nah, bagian swap disk itu hanyalah bagian program yang tertunda yang menunggu antrian masuk di RAM. Nanti ketika RAM itu minta kelanjutan bagian program yang diproses, maka akan mengambil atau meng-swap in dari swap disk seterusnya sampai setiap partisi program itu selesai ya.
Jadi page tabel itu ini ya, ini yang di-generate oleh CPU. Ini jadi ini indeks tabel page untuk semua proses yang ada di memori 1. Oke, kita langsung ke contoh saja. Misalkan setiap page berukuran 4 byte, memori berukuran 32 byte ya. Sehingga memori dapat menampung 8 page. Ini memori utama. Nah, alamat logic 0 memiliki nomor page 0 dan offset 0. Ketika dihubungkan dengan page tabel, maka diketahui bahwa page 0, misalkan ini permisalan, page 0 itu diletakkan pada frame 5. Maka alamat logic 0 akan dipetakan ke alamat fisik 20. 20 dari mana? Dari ini, karena frame 5, kemudian dia 4 byte ya. 5 kali 4 ditambahkan dengan 0 tadi adalah offset ya, 0 tadi offset. Jadi 20 plus 0 itu alamat fisiknya. Jadi alamat logic 0 itu akan nanti dikirimkan ke alamat fisik yang alamatnya 20. 20 itu oleh komputer dikenali dia di RAM apa di SAPDISK itu tergantung sistem operasi dan hardware yang ada. Kemudian untuk alamat logic 3, alamat logic 3 ini ada gambarnya nanti ya. Alamat logic 3 ini ya. Alamat logic 3 ada di page 0 dan offset 3. Alamat logic 3 dengan page 0 dan offset 3 maka akan dipetakan ke alamat fisik ya. Tadi page 0 itu ada di frame 5 ya. Kita lihat ya. Page 0 ada di frame 5, page 1 ada di frame 6, page 3 ada di frame 2. Page 0 ada di frame 5. Ya, berarti 5 kali 4 byte ya. 4-nya itu karena 4 byte. Kemudian tambahkan dengan offsetnya 3 sehingga 23. Kemudian untuk alamat logic 4. Alamat logic 4 ini ya. Alamat logic 4 0, 1, 2 page 1 offset 0, page 1 offset 0 ini. Oh iya, ini logical address ini ya. Alamat logic 4 ini page 1 offset 0. Page 1 ada di frame 6, offset 0 ya, berarti 6 kali 4 tambah 0 di 24. Berarti alamat logic 4 itu huruf E dipetakan ke memori 24 ini ya. E dipetakan ke 24. Kemudian tadi alamat logic 0. Alamat logic 0 itu A ya. Alamat logic 0 itu di page 0 dan offset 0 ya. Berarti page 0 itu ada di frame 5, 5 dikali 4 ya, ditambah 0, 20. Berarti A dipetakan di 20. Ini ya. A mendapatkan alamat physical address di 20 di sini, A di 20 sini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini jadi ini data, ini adalah incoming logical address, ini page tabel. Page tabel tadi disediakan oleh memory management unit untuk menomori dari logical address ditambahkan dengan offsetnya. Kemudian dari ini, dari memory management unit akan dipetakan ke memori fisik. Ini memori fisiknya. Bisa RAM, bisa swap disk. Kalau dia langsung dieksekusi, berarti memori fisiknya akan ditunjukkan ke RAM oleh si SO-nya. Ini sama ya, cuma tadi aja. Alamat logika 0, alamat logika 0 itu kan A. Nah, itu dari page 0 offset 0. Berarti 5 kali 4 tambah 0. Alamat logika 3. Jadi alamat logika 3. Logical address 3 itu D ya. Itu terletak pada page 0 offset 3. Berarti 5. 5 kali 4 tambah 3. D disimpan di 23. Ini D. Ya, D disimpan di physical address 23. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini contohnya. Diasumsikan suatu sistem komputer memiliki memori utama dengan kapasitas 16 MB. Diketahui ukuran page sebesar 64 byte. Maka berapakah jumlah frame yang tersedia? Jika suatu program, nama programnya coba, itu berukuran 914 byte, berapakah page yang dibutuhkan? Apabila diketahui page tabel sebagai berikut ya. Ini nomor page dan frame-nya ini asumsial yang tergantung si SO itu memberikan page itu di frame berapa, ini bisa berbeda-beda. Ini salah satu contoh aja ya.
Nah, dengan asumsi bahwa program itu membutuhkan page secara berurutan dari 0 sampai dengan n, di manakah letak alamat fisik dari logical address 50, logical address 121, dan logical address 380. Itu nanti kalau dipetakan ke physical address dia di mana letaknya. Tadi diketahui memori utama 16 MB dan ukuran page-nya 64 byte ya. Sedangkan program coba yang akan dialokasikan itu adalah 914 byte. Nah, ini kita jawab ya. Kita harus menghitung dulu jumlah frame yang tersedia. Jumlah memori utama dibagi page ya, yaitu 16 MB dibagi ukuran page-nya adalah 64 bytes ya. Sehingga hasil pembagiannya ini 16 mega itu kan juta, 16 kali 1024 kali 1024 kali 1024 ya, ketemu 16 juta 777 kali 216 byte dibagi 64 byte. Hasilnya berarti jumlah page-nya adalah 262.144. Ada banyak ya page-nya ya, dengan 16 MB ukuran memori ini ada 262 sekian 262.000 sekian page. Ya, seperti ini ya. Nah, sedangkan program coba tadi berukuran 914 byte. Satu page ini berukuran 64 byte. Maka page yang dibutuhkan ya, untuk menampung si program coba ini adalah 914 dibagi 64 byte ya. Karena satu page ukurannya 64 berarti dia perlu berapa halaman? Oh, 14,3 halaman. Kita bulatkan ke atas berarti perlu 15 page. Satu page 64 byte ya. Maka menurut page tabel di atas, page 0 akan dipetakan ke frame 8 ya. Tadi ya. Page 0 dipetakan ke frame 8, page 1 dipetakan ke frame 2. Gitu. Page 0 akan dipetakan ke frame 8. Maka alamat logika 0 akan dipetakan ke 0 tadi di frame 8, 8 dikalikan 64. Ya, ukuran page-nya itu kan 64 ya. Kalau tadi ukuran page-nya 4 byte. Nah, ini ukurannya satu page-nya 64 byte, maka 8 nilai frame 8 kalikan 64 ditambah offset. Tambahkan offsetnya ya. Tambahkan offsetnya 0. Nah, ini hasilnya 512. Jadi 0 letaknya di frame 8, kemudian karena page-nya ukurannya 64 byte, 8 kali 64 ditambah logical address, alamat logical address-nya ya, atau offset-nya ya. Hasilnya seperti itu. Offset-nya hasilnya 512. Berarti si alamat logika 0 akan dipetakan ke physical address 512. Ya, ini ya. Nah, ini misalkan contoh lagi, keadaan logic memory dapat digambarkan sebagai berikut. Ini page index page-nya, kemudian logical memorinya ya. Index page 0, kemudian memori logicnya ini. Nah, letak offsetnya bagaimana? Offsetnya ini tinggal 63 kurangin 0 aja. Kemudian offsetnya ini berapa? 127 kurangi 64. Ini offsetnya. Nah, kalau seperti ini, kemudian kita bagaimana menentukan alamat logic 50? Itu nanti alamat fisiknya berapa? Alamat logic 121, alamat fisiknya berapa? Alamat logic 380, alamat fisiknya berapa? Nah, kita mulai yang pertama, alamat logik atau alamat virtual 50 itu berada di page ya. 50 ya, alamat logika 50 berada di page 0 ya. Tadi page 0 itu kan di frame 8, masih berhubungan ya dengan yang ini ya. Jadi ini adalah pagingnya yang ada page sama frame-nya. Kemudian yang ini adalah bagan logical memory address. Ada page sama memory logical address. Nah, alamat 50 berada pada page 0, kemudian dia di offset berapa? 50 ya. Logical 50 ini di offset 50 ya. Karena dari sini 0 sampai dengan 50 dia di offset 50. Maka karena page 0 ada di frame 8, berarti alamat fisik untuk alamat logika 50 itu adalah 8 dikalikan 64. Tadi 64 byte ya ukuran page-nya. Ditambah dengan alamat logik 50.
Ya, berarti alamat logic atau alamat virtual 50 ini sudah otomatis menjadi offset ya. Menjadi offset. Ya, ini frame-nya kalikan dengan ukuran page-nya ditambahkan dengan offset-nya. Kebetulan saja ini alamat logika 50, offset-nya di 50, berarti tambahkan dengan 50. Nah, sekarang alamat logika 121, kita lihat di sini di tabel. Alamat logika 121 ini berada di offset mana? Nah, kita harus melihatnya dari sini. 127 dikurangi 64 ini 63 ya. Berarti 127 itu offset 63. Ini di page 1. Ya, alamat logika 121 di page 1. Ya, 121 kan di sini logikanya, alamat logikanya di page 1. Sekarang page 1 itu di frame berapa ya? Di frame 2 ya. Nah, berarti di sini 2 dikali 64 ini adalah di frame berapa yang menunjukkan page 1 itu. Oh, di frame 2. Berarti 2 kali 64 ditambahkan dengan alamat logika 121 tadi di offset berapa? Sayangnya di sini offsetnya nggak diperlihatkan ya. Ini maksudnya begini. Di sini offsetnya ada penandanya di sini 0 sampai dengan 63. Kemudian ini juga 0 sampai dengan 63. Berarti alamat logika 126 itu punya offset 62. 125 punya offset 61 dan seterusnya. Nah, 121 dia punya offset 57 ya. Berarti 2 kali 64 tambah 57. Alamat fisiknya untuk alamat logik 121 itu adalah alamat fisiknya itu 185. Kemudian alamat logika 380 ini berada di tadi page 5 ya. 380 ini 383 naik 382, 381, 380 ini di page 5. Page 5 kita lihat di tabel sebelumnya di frame 1 rupanya ya. Berarti 1 untuk menghitung alamat fisiknya 1 kali 64 ditambahkan dengan offset dari alamat logika 380. 380 ya, offset berapa ini? 383 itu 63, 382 itu 62, 381 itu 61, 380 itu 60 ya. Nah, offsetnya 60. Berarti karena dia page 5 ya, 380 alamat logic 380 itu di page 5 tadi di frame 1, maka 1 kali 64 ditambahkan dengan offsetnya 60 sehingga alamat fisiknya dari alamat logic 380 itu alamat fisiknya 124 ya gitu ya. Nah, alamat offset itu diperoleh dari nilai absolut alamat logika yang ditentukan dikurangi dengan alamat logika awal dari page yang diketahui. Oh iya, gitu ya. Berarti ini alamat 380. Kita lihat di sini 380 kurangi dengan 320. Ya, 380 kan itu alamat logic addressnya 380. Kemudian alamat logic awal pada page itu 320. Berarti 380 kurangi 320 itu ketemu offset untuk alamat logical address 380, offsetnya adalah 60 ya. Ini ya, ketemu ya. Jadi alamat offset dari nilai absolut alamat logika yang ditentukan dikurangi dengan alamat awal logika awal dari page yang diketahui. Gitu teman-teman ya. Kemudian kita akan masuk ke algoritma penggantian page. Jadi frame itu kadang-kadang terasa penuh ya di suatu memori. Ketika komputer itu memerlukan untuk mengakses page file yang lain, maka harus ada page yang dikorbankan dari frame yang sudah ada. Jadi ketika frame itu penuh diisi dengan page address tertentu, kemudian ketika komputer menginginkan untuk menjalankan back address tertentu, maka harus ada alamat page address di suatu frame yang dikorbankan. Nah, cara mengorbankannya itu berbeda-beda. Itulah yang menggunakan dengan algoritma pergantian page. Itu ada 3 ya. Yang pertama algoritma first in first out. Ini mengganti page yang sudah paling banyak dipakai itu diganti dengan page baru yang didemand oleh CPU. Itu yang algoritma pergantian page FIFO. Kemudian algoritma pergantian page yang list recension use
itu adalah algoritma untuk mengganti page dari frame yang paling jarang digunakan. Yang paling jarang digunakan itu akan di swap out digantikan dengan page yang akan dijalankan oleh CPU. Itu adalah LRU ya, algoritma pergantian list assembly use. Kemudian yang ketiga adalah algoritma pergantian page optimal. Ini algoritma yang tidak mungkin dilakukan ya. Ini adalah algoritma mimpi atau dream algorithm untuk membandingkan saja. Jadi nanti dari semua algoritma yang ada ya, mungkin algoritmanya sekarang berkembang banyak, tapi dari algoritma yang ada itu manakah yang paling mendekati algoritma optimal, walaupun algoritma optimal itu tidak bisa dicapai dengan sebenarnya, dalam realnya tidak bisa dicapai, karena itu seperti menjadwalkan proses yang akan datang, padahal itu kan nggak bisa exactly. Nah, itu hanya algoritma awang-awang saja ya, tapi digunakan sebagai pembanding nanti algoritma manakah selain algoritma optimal yang paling mendekati optimal. Nah, gini. Jadi jika suatu proses, mengapa SO perlu menggunakan algoritma penggantian page? Jadi jika suatu proses menginginkan page, tapi page tersebut belum ada pada memori utama, maka itu terjadi kondisi page fault ya. Jadi di frame memori utama itu belum ada page-nya, maka itu adalah page fault. Untuk memilih page yang dikeluarkan dari frame memori utama, maka diperlukan algoritma pergantian page yang akan memberikan tingkat page fault yang serendah-rendahnya. Kalau paling rendah itu algoritma optimal, tapi tidak mungkin pakai algoritma optimal ya. Nah, algoritma pergantian page secara acak ini tidak pakai semacam urutan tertentu ya, hanya secara acak saja ya. Jadi setiap terjadi page fault, page di frame yang sudah tersimpan diganti secara acak ya. Posisi page mana yang akan diganti kemudian diisi dengan page baru supaya komputer melaksanakan page address yang baru, itu dia akan mengeliminasi atau mereplace page di frame secara acak ya. Teknik ini tidak memakai informasi apapun ya dalam menentukan page yang diganti. Nah, semua page di memori utama ini memiliki bobot yang sama untuk dipilih. Jadi acak. Nah, teknik ini dapat memilih sembarang page ya, termasuk page yang sedang diacu. Ini gawat ini. Jadi baru diacu tiba-tiba langsung terminate ya. Page yang seharusnya tidak diganti. Nah, ini repot ya kalau acak ini ya. Kemudian ada yang lebih baik lagi ya, agak sedikit lebih baik, yaitu algoritma pergantian page secara first in first out. Ini algoritma pergantian page yang sederhana tapi lumayan baik karena page fault-nya lebih sedikit daripada algoritma acak dan algoritma LRU atau less recently used. Itu Vivo ini lebih sedikit page fault-nya ya. Ketika suatu page harus diganti, maka page terlama yang paling sering dijalankan itu dipilih ya. Yang paling sering dijalankan itu dipilih yang paling lama. Tapi pada algoritma ini juga muncul anomali bleeding, di mana kecepatan page fault ini akan menjadi lebih banyak jika frame-nya juga bertambah. Ya, pada RAM yang frame-nya banyak, dia akan berpotensi page fault-nya juga bertambah banyak. Nah, ini algoritma pergantian page Vivo ya, seperti ini. Misalkan ini string referensinya, ini mau dipanggil ke dalam frame ya, dalam ini frame RAM. Ini hanyalah status ya, fault atau tidak fault ya di sini ya. Jadi ini frame RAM-nya ada 3 ya gitu ya. Ini adalah string referensi yang akan dipanggil. Nah, yang pertama di sini di di frame RAM-nya ini belum ada apa-apa, maka 7 ini masuk. Karena 7 ini belum ada di dalam frame RAM, maka ini termasuk kondisi page fault ya. Kemudian untuk string 0, dia juga bisa menempati ruang kosong yang masih ada. Tadi sudah diisi 7 ya. Berarti di sini kita tulis 7, kemudian bawahnya ini masih kosong. Ini 0 dimasukkan ke frame. Tapi karena sebelumnya belum ada 0 di dalam frame, maka ini juga kondisi page fault. Jadi yang di dimensi itu belum muncul lah di dalam RAM itu, maksudnya itu adalah kondisi page fault. Termasuk nanti ketika kita mereplace nilai yang sudah ada di frame itu juga kondisi page fault ya. Nah, sekarang 1 untuk string 1 juga masih bisa dimasukkan ke dalam slot frame-nya ya, karena 3 ya sudah terisi 7, 0, nah, masih ada sisa 1, berarti 1 bisa dimasukkan di sini.
Ini juga kondisinya page fault karena belum ada 1 di dalam frame RAM ya. Jadi tadi untuk kondisi yang belum ada, untuk page yang belum ada di frame, itu adalah kondisi page fault, termasuk ketika tidak ada di frame ya, suatu page itu tidak ada di frame dan perlu untuk mereplace page yang ada di frame itu juga kondisi page fault. Oke, berarti 1701 sudah masuk di frame yang ada 3 frame ya. Ya, ini framenya sudah penuh. Sekarang 2 bagaimanakah supaya bisa di load ke dalam frame ya, padahal sudah terisi 701. Nah, di algoritma Vivo ini kalau kita lihat di sini 7 itu sudah paling sering digunakan, maka 2 kita masukkan menggantikan 7 ya. Nah, di frame pertama berarti 2 dimasukkan, kemudian 0 dan 1 masih masuk ya. Nah, di sini juga kita berikan status page fault karena apa? Dia mem-swap out yang 7. 2 ini mereplace yang 7. Karena keduanya belum ada di sini di frame. Oke, sekarang frame terisi 201. Lalu sekarang komputer meminta page yang 2, page 0 ya. Page 0. Kita lihat di frame sudah ada ya, 0 ya. Oh, berarti tidak terjadi page fault karena 0 sudah ada. 2, 0, 1 masih tetap ya. Tidak terjadi page fault. Di sini statusnya tidak ada F-nya. Kemudian ketika page 3 yang diinginkan untuk dijalankan. Sementara di sini sudah terisi 201. Kita lihat antara 2, 0 dan 1 manakah yang paling sering muncul? Manakah yang paling sering muncul? Oh, yang paling sering muncul 0. 0-nya ada 4 ya. 1 ada 3. Berarti posisi di 0 ini ditempati oleh 3 ya. Berarti kita tulis 2, 3, 1 dan statusnya page fault. Kemudian untuk page 0 ketika akan dimasukkan ke frame, oh ternyata belum ada. Nah, mari kita cek lagi dari 2, 3, 1 manakah yang sudah paling sering digunakan? Oh ternyata 1. Satunya ada 4 ya. Di story kebelakangannya ada 4 ya. Oh berarti 1 ini di-replace dengan 0. Jadi 2, 3, 0 kemudian statusnya page fault. Kemudian ini 4 ya. Untuk page 4 ini kursornya hilang ya. Page 4 ini belum ada di frame ya, karena framenya sudah terisi 2, 3, 0 ya. Nah, maka kita lihat dari 2, 3, dan 0 manakah yang paling sering digunakan? Oh 2 yang paling sering digunakan, berarti posisi 2 sejajar dengan 2 ini kita tempati dengan 4. Kemudian 3, 0-nya masih ada. Nah, ini juga page fault karena mereplace yang urutan kedua ini ya. Mereplace yang page 2 ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sekarang frame ini terisi 4, 3, 0. Nah, yang diminta oleh CPU adalah 2. Oh, ternyata 2 belum ada. Maka 2 harus mereplace bagian manakah yang paling lama ya sudah digunakan. Oh, 3. Karena 4-nya baru muncul, 0-nya baru 2. Oh, 3 ini 3 kali. Berarti posisi 3 digantikan dengan 2. Berarti 4, 2, 0 ya. Ini page fault juga karena terjadi replacement. Kemudian sekarang posisi frame terisi dengan 4, 2, 0. Nah, sekarang page yang diminta oleh CPU untuk masuk ke dalam frame adalah 3. Kita lihat. Oh, ternyata di sini tidak ada 3. Maka manakah antara 4, 2, dan 0 yang paling sering muncul? Nah, ternyata 0 ya. Maka 3 ini menempati atau mereplace posisinya 0. Berarti kita tulis 4, 2, 3. 4, 2-nya masih terpisah, masih tersimpan ya di frame ya. Nah, ini fault ya. Karena mereplace posisi ketiga. Kemudian sekarang frame terisi 4, 2, dan 3. Yang diminta oleh CPU untuk dijalankan masuk ke frame adalah 0. Kita lihat. Oh, tidak ada 0 di sini. Berarti kita lihat dari 4, 2, dan 3 manakah yang paling sering muncul? Oh, 4. Berarti 0 menggantikan posisi 4. 0 mereplace 4. Berarti 0, 2, 3. Nah, karena ada yang di-replace, ini adalah false. Nah, sekarang kita lihat. Yang diminta oleh CPU untuk dijalankan adalah page 3. Sementara di frame itu page 3, oh sudah ada. Berarti tidak ada fault ya. 0, 2, 3. Kemudian posisi terakhir frame sekarang terisi 0, 2, dan 3. Yang diminta oleh CPU adalah page 2 masuk ke dalam frame. Oh ternyata sudah ada page 2. Berarti tidak terjadi page fault ya. 0, 2, 3. Nah sekarang yang diminta oleh CPU itu adalah page 1 masuk ke frame. Nah, kondisi terakhir frame sudah terisi 0, 2, 3. Oh 1 tidak ada. Maka kita lihat dari 0, 2, dan 3 manakah yang paling sering muncul? Oh 2.
maka posisi 2 digantikan dengan 1, 0, 1, 3. Karena ada yang di replace, ya, 2 tadi di replace 1, maka ini page fault. Kemudian CPU memanggil page 2 supaya masuk ke dalam frame. Tapi di frame kondisinya terisi 0, 1, 3. Nah, harus ada yang dikorbankan. Manakah yang dari 0, 1, 3 ini yang paling sering muncul? Oh, 3. Berarti posisi 3 diisi dengan 2. 0, 1, 2. 3-nya hilang ya. 3 diganti 2. Ini page fault. Kemudian ketika CPU menginginkan page 0 masuk ke dalam frame, kita lihat kondisi terakhir frame, oh 0, 1, 2. Sudah ada 0. Berarti di sini tidak page fault ya. 0, 1, 2 tetap. Kemudian yang diminta CPU adalah page 1, sementara di kondisi frame terakhir sudah tersimpan 1, maka 1 tinggal 1 sudah ada di frame, berarti tidak terjadi page fault. Sekarang kondisi RAM itu framenya terisi 0, 1, 2. Nah, sekarang kita lihat yang diminta oleh CPU adalah page 7 supaya masuk ke dalam frame. Manakah dari 0, 1, dan 2 yang paling sering muncul, yang harus kita eliminasi, kita gantikan dengan 7? Oh, ternyata 0 ya. 0 muncul banyak sekali di sini. Yang kedua adalah 1. Berarti posisi 0 digantikan dengan 7. 7, 1, 2. Berarti ini page fault. Kemudian ketika memanggil page 0 supaya masuk ke frame, kondisi terakhir frame sekarang diisi 7, 1, 2. Berarti 0 tidak ada. Maka 0 harus menggantikan ke posisi yang sudah tersimpan tapi yang paling sering muncul. Manakah antara 7, 1, 2 yang paling sering muncul? Nah, ternyata 1 ya. 1 ini muncul 5 kali, 2 muncul 4 kali. Posisi 1 digantikan dengan 0. Jadi 7, 0, 2. Ini page fault juga. Kemudian CPU memanggil page 1. Nah, sementara frame sudah terisi 702. Di manakah antara 70 dan 2 yang paling sering muncul? Oh, ternyata 2. Maka 2 di replace dengan page 1 ya. Sekarang frame diisi dengan 701. Ini page fault. Maka yang tadi terjadi ini ya, belum terisi, kemudian terjadi replacement itu di status si F ini dihitung. Maka ini adalah jumlah page fault-nya ya. Ada berapa ini? Page fault-nya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Untuk Vivo ada 15 ya. Ya, ini tahap-tahapnya sama seperti yang saya ceritakan ya. Nah, ini kalau terjadi penambahan frame, misalkan frame RAM-nya bertambah, maka ini otomatis ya. Bagian yang belum terisi kan ini juga berpotensi terjadi page fault kan. Bertambah juga page fault. Kalau tadi 8, ya ini contoh yang di sini ya, ini beda lagi, tapi prosesnya sama. Ya, ini sebelum terjadi penambahan frame, ini frame-nya 3, sekarang bertambah jadi 1, 2, 3, 4. Ya, ini page fault-nya menjadi bertambah 2. Seperti itu, yaitu anomali Beledi. Nah, sekarang algoritma pergantian page optimal. Algoritma optimal ini akan mereplace atau mengganti page pada frame yang tidak digunakan dalam waktu dekat. Jadi yang paling lama kira-kira dia akan digantikan. Nah, contoh pada referensi penunjukan keempat ya, pada referensi penunjukan keempat ini terlihat antara 2 ya, 2 antara 701 manakah yang paling lama digunakan ya? Ini 00001 7 di sini. 7 yang paling lama digunakan, berarti 7 yang di replace ya. Berarti posisi 7 digantikan dengan 2. Ini ya maksudnya ya. Gitu ya. Contoh pada referensi penunjukan keempat itu terlihat page 7 akan di replace dengan 2. Ya, karena 7 baru akan digunakan lagi pada posisi yang sangat jauh, penunjukan ke 18, pada indeks ke-18 ini. Ya, jadi yang paling jauh digunakan, yang belum terlalu penting akan digunakan, itu akan di replace. Itu kan algoritma pergantian page optimal ya. Sedangkan page 0 akan digunakan pada penunjukan kelima, dan page 1 digunakan pada penunjukan 14. Jadi yang paling jauh belum akan digunakan, masih nganggur ya, itu adalah page 7, sehingga page 7 di replace ya. Seperti ini ya tadi ya. Jadi pada penunjukan keempat ini kan 2 diminta oleh CPU masuk ke frame ya. Sementara di frame masih terisi 701. Manakah yang dikorbankan? Nah, kalau algoritma optimal dia mengorbankan antara ini ya,
701, manakah yang di deretan ini, di deretan string referensi page ini yang paling lama masih belum ketemu, paling lama yang masih belum akan dijangkau. Oh, 7 ya. Ini 0 kan sudah ada di sini nih. Ini tadi indeks keempat ya. 0 sudah ada di sini. 1 sudah ada di sini. Oh, 7. 7 paling jauh. Kok nggak 1 kenapa? Karena 1 sudah muncul di sini. Ya, ini 7 baru muncul setelah 1 ya. 701, 7 paling jauh yang muncul. Gitu ya. Karena 7 belum ada di sini. Kalau 7-nya ada di sini, maka yang dipilih adalah kalau 7-nya ada di sini, maka yang dipilih adalah 1, karena 1 udah belakangan muncul setelah 0 gitu ya. Tapi ternyata nih 0, 1 udah muncul, 7 yang belakangan. Berarti posisi ke-18 atau ya sorry, pada indeks 18 yaitu page 7 ini di-replace dengan 2 gitu ya. Nanti akan ada videonya untuk tahap per tahapnya ya. Oke, ini gini aja. Sekarang kita runut satu persatu ya. Nah, ini indeks saja yang tidak usah kita hiraukan. Yang kita hiraukan ini ya. Berarti ini frame-nya ada 3. Ini adalah statusnya di sini untuk menandai mana yang fault. Yang fault itu adalah yang masih kosong ya. Yang masih kosong belum ada di dalam frame itu, belum ada page yang diminta oleh string referensi. Berarti itu page fault. Atau ketika terjadi replacement dari string referensi dengan yang sudah tersimpan di frame-nya, itu yang terjadi replacement juga fault ya. Kalau yang dari string referensi ini sudah ada tersimpan di frame RAM, maka tidak ada fault, tidak ada page fault-nya. Seperti ini ya. Ini 0, kondisi frame terakhir adalah 2, 01, 0 sudah ada di sini. Berarti ini tidak terjadi page fault ya. Ini sama ya, ini masih sama, ini masih Oke, kita mulai saja di sini. Ini kondisi awalnya kosong, berarti 7 masuk ke sini, menempati frame 1. Kemudian ketika CPU memanggil page 0, frame 1 sudah ditempati 7, maka 0 langsung menempati ke frame 2. Tapi karena di frame itu belum ada 0, maka ini juga kondisinya page fault. Kemudian string referensi 1 atau page 1 yang dipanggil harus menempati frame yang setelah 7 dan 0, yaitu di paling bawah sendiri ya. Sekarang frame sudah terisi 701, tapi karena di frame tadi itu ketika memanggil 1 belum ada 1, maka dia juga page fault ya. Jadi ketika kondisi itu belum terisi, masih bisa diisikan langsung oleh string referensi, itu juga kita sebut page fault. Kemudian kondisi ketika terjadi replacement dari data frame yang sudah ada, itu juga page fault ya. Tapi kalau kondisi yang ketika mau dimasukkan ke frame, oh sudah ada di frame, berarti itu tidak page fault gitu ya. Oke, sekarang frame sudah terisi 701. Nah, sekarang kita akan memanggil ini 2, page 2. Padahal page 2 ini tidak ada di frame ya. Yang ada di frame adalah 701. Maka kita bandingkan dari 701, manakah yang kedepannya setelah 2 ini yang paling jauh belakangan. Kita lihat di sini 0 sudah ada. Ya, 0 sudah ada, 0 sudah ada, 1 sudah ada. Setelah 1 lagi, 7 belakangan. Berarti 1 sudah muncul di sini, 7 yang paling jauh. Oke, berarti posisi page 7 digantikan dengan 2 ya. Jadi 201. Oke, di sini posisi 7 di replace dengan 2. Nah, sekarang untuk page 0, itu kita lihat kondisi frame terakhir, itu 201. Berarti oh sudah ada nih di frame page 2 sudah ada, berarti ini tinggal isinya sama ya, 201. 0 sudah ada di frame, maka dia tidak page fault. Kemudian yang 3 nih, 3 dipanggil masuk ke dalam frame. 3 dipanggil untuk masuk ke dalam frame, maka manakah yang dikorbankan? Padahal frame sudah terisi 201. Kita lihat dari 201 setelah 3 ini ya, manakah yang paling jauh? Oh, 0 paling dekat, 2 paling dekat, berarti 1. Nah, sekarang berarti posisinya 1 ditempati 3, berarti 203 sini ya. Ini page fault karena ada replacement di posisinya si page 1 digantikan 3, ada replacement, berarti page fault. Kemudian ini 0, oh 0 sudah ada di frame terakhir sudah terisi 203, berarti 0 langsung dimasukkan, 0 langsung sudah ada ya, berarti 203 ya, ini tidak page fault ya. Ini kursornya hilang-hilang nih. Kemudian sekarang 4 ya, page 4 dari string referensi dipanggil untuk masuk ke dalam frame.
dipanggil masuk ke dalam frame. Nah, maka frame sekarang kan sudah terisi 203. Manakah yang perlu dikorbankan? Nah, kita lihat dari 2, 0, dan 3, manakah yang setelah posisi 4 ini ya, manakah yang paling jauh ya? Oh, 0 yang paling jauh. Oke, berarti 4 menempati frame yang ditempati 0. Berarti kita tulis 2, 0 di-replace dengan 4, kemudian 3 tetap. Nah, ini page fault. Kemudian 2, kita lihat page yang dipanggil adalah 2. Kemudian di frame sudah terisi 243. Oh, 2 tidak ada page fault. Langsung saja. Ini 3. Page 3 dipanggil, sementara frame sudah terisi 243. Oh, berarti tidak page fault. Tidak page fault. Kemudian ini page 0. Page 0 ini dipanggil, sementara kondisi frame terakhir RAM 243. Oh, ini tidak ada kan? Di antara 243 manakah yang dikorbankan? Kita lihat ya, antara 243 ini kedepannya masih manakah yang paling jauh? 2 paling dekat, 2 paling dekat, kemudian 3 sudah paling dekat, berarti 4 ya. 2, 4, 3. Dua, 4, 3. Oh, ini 4 ya. 0. Jadi posisinya 4 ditempati 0. Di posisi ini tadi frame terakhir terisi 2, 4, 3. Manakah dari 2, 4, 3 setelah ini yang paling jauh? Ini 3 sudah ada, 2 sudah ada, 4 malah nggak pernah ada. Oh, berarti 4 yang paling jauh. Berarti 0 ini menempati posisinya 4. Berarti 2, 0, 3. 4 kita replace dengan 0. Berarti ini page fault. Kemudian sekarang page yang dipanggil itu adalah 3. Sementara di kondisi frame terakhir sudah tersimpan 203. Berarti ini tidak page fault ya. Kemudian 2, page 2 dipanggil, sementara di frame sudah terisi 203. Berarti ini tidak page fault. Kemudian page 1 dipanggil, sementara kondisi frame itu terisinya 203. Nah, maka harus ada yang dikorbankan. Manakah di antara 203 ini yang paling jauh ditemui? Yang paling jauh ini 203 otomatis ya. 20 kan masih di dekatnya 1, masih akan dilakukan. 3-nya malah nggak pernah ada. Oh, itu yang paling jauh. Berarti posisi 3 diisi dengan 1 ya. Ini ya, posisinya 3 ini digantikan dengan 1, jadi 201. Ini page fault. Itu teman-teman ya. Kemudian kita lihat di sini page yang dipanggil adalah 2, sementara di frame sudah terisi 201. Oh, tidak page fault. Kemudian page yang dipanggil adalah 0, di frame sebelumnya sudah terisi 201. Oh, ini 0 sudah ada, berarti tidak page fault. Kemudian page yang dipanggil adalah 1 supaya masuk ke frame, sementara di frame terakhir sudah terisi 201. Oh, tidak page fault. Kemudian page yang dipanggil adalah 7. Kondisi terakhir di frame sudah terisi 201, maka 7 harus mereplace manakah antara 201 yang paling jauh ya. 01 sudah ada di sini, yang nggak ada 2, berarti 2 di replace dengan 7. Berarti di sini 2 itu ditempati dengan 7. Sekarang kondisi frame terisi dengan 701. Ini page fault karena habis mereplace 2. Kemudian di sini 0 ya. Page 0 dipanggil ke frame, sementara di frame sudah ada 0. Oh, berarti tidak page fault. Kemudian ini page 1 dipanggil ke frame, di frame sudah ada 701, sudah ada 1, berarti tidak page fault. Kita lihat di sini untuk algoritma page optimal ini page faultnya lebih sedikit ya, lebih sedikit. Tapi ini tidak akan mungkin ya. Cuman perlu dipelajari karena mungkin beberapa algoritma lain yang real, yang bisa dicapai secara real itu bisa mendekati algoritma optimal. Jadi algoritma optimal hanya sebagai pembanding ya, teman-teman ya. Ini mekanismenya ya, sama seperti yang saya jelaskan. Nanti akan saya kirimkan videonya juga. Nah, ini algoritma pergantian page LRU atau Least Recently Used yang paling jarang digunakan, itu yang akan diganti. Yang paling lama tidak digunakan itu adalah yang akan diganti. Jadi algoritma Vivo itu memandang page dari sisi berapa lama page tersebut telah berada di memori. Paling sering muncul di memori itu yang diganti. Ya, kalau algoritma optimal memandang ke depan, memandang page pada kapan yang akan datang
akan digunakan lagi. Kalau masih lama belum digunakan lagi, itu akan di replace. Itu page algoritma optimal. Algoritma LRU ini perpaduan antara FIFO dan optimal, tapi dalam prakteknya algoritma LRU ini page false-nya itu lebih banyak ya daripada FIFO, daripada optimal. Jadi lebih menyenangkan algoritma FIFO ya. LRU akan mereplace page yang lama tidak digunakan ya. Jadi dia melihat histori ke belakang, manakah di antara yang sudah tersimpan di frame itu yang ke belakangnya itu paling jarang digunakan ya. Paling jarang digunakan, paling belakangan. Itulah yang nanti akan di replace. Oke, ini LRU ya. LRU seperti ini. Untuk awal-awal pengisian page referensi masih sama ya, bagian yang masih kosong belum ada di frame belum ada page referensinya itu masih bisa diisi, tetapi statusnya adalah page fault ya. Oke, sekarang mulai di sini nih. Page 2 dipanggil, sementara di frame terakhir sudah terisi 701. Manakah di antara 701 yang harus di replace ya? Tadi kita menggunakan metode optimal dan FIFO, sekarang metodenya LRU. Berarti yang berhak ditempati oleh 2, di replace oleh 2 itu manakah dari ini ya? Oh, kita lihat di sini 701 itu yang paling jarang digunakan, paling belakangan adalah 7. Berarti 7 diganti dengan 2. Nah, sekarang 7 di replace dengan 2. Sehingga frame terakhir sekarang diisi dengan 201. Karena ada replacement, ini adalah page fault. Kemudian untuk page yang dipanggil adalah 0, sementara kondisi frame itu adalah 201. Oh, 0 sudah ada di frame. Berarti ini tidak page fault ya. Tinggal tulis 201, tidak page fault. Kemudian ketika CPU memanggil page 3 harus masuk ke dalam frame, sementara frame terakhir terisi 201 ya, maka antara 201 ini manakah yang paling lama tidak digunakan? Oh, 1 nih, 1. Berarti posisi 1 di replace dengan 3, berarti 203. Karena ada replacement, ini page fault ya. Kemudian yang ini CPU memanggil page 0, sementara di frame terakhir sudah terisi 203. Jadi bagian yang sini, kemudian ini adalah yang akan dipanggil. Yang akan dipanggil Anda lihat di sini yang sudah terisi itu apa? Kalau sudah ada, oh tidak page fault. Kalau belum ada, nanti Anda lihat ke belakangnya. Ke belakang dari yang dipanggil ini, manakah yang paling kiri? Nah, yang paling kiri itu di replace, digantikan dengan data yang baru, dengan page yang baru gitu ya. Nah, sekarang ini ya 0 tidak page fault, berarti kondisi terakhir terisi 203 di frame RAM. Nah, sekarang page 4 dipanggil. Page 4 dipanggil, sementara kondisi frame terisi 203. Manakah yang dikorbankan? Nah, antara 203 ini ya, manakah yang paling lama tidak digunakan? Oh, 2. Oh, 2 nya. 0302. 2. Antara 203 yang paling lama tidak digunakan adalah 2. Maka posisi 2 di replace dengan 4. Sehingga kita tuliskan di frame 403. Ini page fault ya. Kemudian sekarang page 2 dipanggil, sementara kondisi frame RAM terisi 403 gitu ya. Manakah di antara 403 yang paling lama tidak digunakan? Oh, 3 ketahuan di sini. Nah, maka 2 menempati posisinya 3. 402. Ini page fault. Kemudian sekarang CPU memanggil page 3, sementara kondisi RAM terisi terakhir adalah 402. Manakah di antara 402 yang paling jarang digunakan? Ketahuan di sini 0 ya. 402 yang paling jarang digunakan adalah 0. Ya, 0. Maka posisinya 0 di sini diisi dengan 3. Berarti 432 ini page fault. Oke, sekarang frame sudah terisi, frame terakhir terisi 432. Sementara CPU memanggil page 0 supaya masuk ke frame. Manakah yang perlu dikorbankan? Antara 432. Kita lihat di sini. 432, yang paling kiri adalah 4. Oke, berarti posisi 4 diisi, di replace dengan 0. Jadi 032. Nah, karena ada replacement, ini adalah page fault. Kemudian ini CPU memanggil page 3 ya, sementara frame sudah terisi 032. Oh, berarti tidak page fault. 032. Ini juga CPU memanggil page 2, sementara di frame sudah terisi 032. Oh, ini tidak page fault. Kemudian CPU memanggil page 1, sementara di frame terakhir terisi 032. Nah, manakah antara 032 yang paling lama tidak digunakan? Oh, 0. Berarti posisi 0 di replace dengan 1.
Sekarang frame terisi 1, 3, 2. Nah, ini page fault karena ada replacement ya. Kemudian CPU memanggil 2, RAM sudah terisi 1, 3, 2, tidak page fault. Kemudian CPU memanggil page 0, sementara frame terakhir terisi 1, 3, 2. Nah, kita bandingkan antara 1, 3, 2 manakah yang lama jarang digunakan ya. Oh, ternyata 3, maka posisinya 3 digantikan dengan page yang dipanggil yaitu 0 ya. 1, 0, 2 ini page fault. Kemudian CPU memanggil page 1, sementara frame sudah terisi 1, 0, 2, sudah ada di frame ya, berarti ini tidak page fault. Kemudian CPU memanggil page 7, sementara di frame sudah terisi 1, 0, dan 2, maka manakah antara 1, 0, dan 2 yang paling lama tidak digunakan? Antara 1, 0, dan 2, oh 2. Aduh, hilang lagi kursornya. 2 ya yang tidak digunakan ya. Berarti posisinya 2 digantikan dengan 7, 1, 0, 7. Nah, sekarang page 0 dipanggil oleh CPU untuk masuk ke dalam frame. Ternyata di frame sudah ada 1, 0, 7. Di frame terakhir sudah tersimpan 1, 0, 7. Oh, berarti tidak page fault. Kemudian 1 dipanggil oleh CPU, ternyata di frame terakhir sudah terisi 1, 0, 7, tidak page fault. Nah, kita hitung di sini page fault-nya ada berapa untuk LRU ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 ya untuk LRU ya. Tadi optimal hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vivo ada berapa tadi Vivo? Vivo kok lebih banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ternyata Vivo lebih banyak dari LRU. Saya beberapa kali melihat di contoh ada yang LRU lebih banyak daripada Vivo ya. Mungkin tergantung kondisi ya, jumlah RAM, jumlah frame-nya ya. Ini frame-nya 3. Ya, jadi memang Vivo ini ada anomali Belady itu mungkin yang menyebabkan page fault-nya lebih banyak. Kalau LRU mungkin tidak rentan dengan anomali Belady ya, sehingga page fault-nya lebih sedikit. Oke, ini tugasnya teman-teman. Tugasnya silahkan dikerjakan. Untuk bagian yang forensik ini tidak usah ya, tidak usah ini. Ini tugasnya adalah carilah sistem operasi yang dinilai paling secure dan cara pengamanan sistem operasi tersebut. Kemudian ini jelaskan saja ya, teman-teman cukup menjelaskan saja, boleh Anda ambil dari sumber yang lain, silahkan. Kemudian saya minta teman-teman, tugasnya tidak tercantum di sini tapi saya lisankan ya. Jadi tugas pertama ini, kemudian tugas keduanya adalah bagaimanakah, tunjukkan caranya. Nah, ini silakan Anda cari dari sumber yang lain. Tunjukkan caranya bagaimanakah membuat paging memori, segmentasi memori pada Windows dan Linux. Segmentasi memori, kemudian paging memori, dan overlay ya, yang kaitannya dengan virtual memory pada Windows dan Linux. Ini teman-teman tidak harus praktek, tapi silahkan cari dari sumber-sumber yang lain. Lalu berikan semacam Anda membuatkan tutorial dalam tugas ini. Itu ya, jadi tugasnya ada dua. Yang pertama ini, yang kedua tadi. Segmentasi, paging memori, kemudian overlay ya pada Windows dan Linux ya. Itu ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengulang-ulang kembali materi yang sudah ada ya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.